RC sekece, sekeren ini, vintage, siapa yang nggak pengen? Tapi RC ini nggak sampai 4 juta. Mari kita kupas tuntas. Ini dia Land Rover Series 2 Camel Trophy. Siapa yang nggak pengen mobil RC-nya jadul kayak gini, vintage kayak gini, tapi semua orang pasti ngiler kalau lihat RC ini. Terutama buat bapak-bapak, buat om-om nih, atau mungkin buat anak muda yang suka jiwa-jiwa adventure kayak gini. Mobil yang kesannya ini penuh sejarah, penuh cerita, dan juga sudah melanglang buana di dunia adventure. Ikonik banget. Dan harganya nggak sampai 4 juta. Disclaimer dulu, tentunya kalian kalau mau pengen RC kayak gini, tapi dengan harga segitu, kalian harus nyari bekas di grup Facebook ya. Ini harganya nggak sampai 5 juta. Kita kupas tuntas gimana kualitasnya. Yang pertama, ada dari bodinya dulu nih. Bodinya sudah menggunakan lampu yang terpisah dengan kitnya. Jadi, kita bisa nyalakan dan matikan lampu ini hanya dari bodi tanpa harus menyalakan kitnya. Kayak gini. Hal itu yang kadang bikin orang itu lebih enak ya. Kalau kita lagi nggak pengen nyalain kitnya lama-lama, kita bisa aja nih cuma nyalain bodi untuk ngetes lampu-lampunya aja. Sekedar bikin video TikTok. RC-nya nggak jalan, kita bikin video-video TikTok. Ya udah gampang, tinggal nyalain lampu di bodinya aja. Yang pertama kita bahas dari bodinya nih. Bodinya ini kayaknya nih dari owner yang ngebangun. Sebelumnya mohon izin ya Om ya, kalau siapa tahu ada owner yang ngebangun, sebelumnya terima kasih ya. Ini RC-nya udah dibeli sama teman saya dan teman saya mengizinkan saya untuk review. Kalau ada salah-salah kata mungkin bisa dibenarkan ya Om ya di komen. Saya izin review dulu ini karena RC-nya ini cakep banget. Kalau untuk bodinya, dari bahannya nih kayaknya ini PVC, tapi PVC-nya itu tebel banget, kokoh banget. Di bodinya, aksesorisnya juga lengkap. Ada ban serep, ada roof rack yang semuanya terbuat dari metal. Banyak sekali isi roof rack-nya, bahkan ada ember di sini. Dan spionnya pun vintage, semuanya ada. Kalau untuk bodinya sendiri, ini terkesannya kayak kotor, nggak dicuci, dan lain sebagainya. Tapi ini memang konsepnya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen tahu kebenarannya, ini konsepnya itu kayak gitu, udah di weathering, itu menyesuaikan dengan kondisi mobil aslinya ya. Karena ini mobil aslinya nih, sepersatunya itu diproduksi tahun 60, 70, atau mungkin 80-an, nggak mungkin lah catnya itu masih ori, cat orinya ini masih awet kayak gitu, itu nggak mungkin. Pasti udah ada ngeletek-ngeleteknya, ngelupas-ngelupasnya, bahkan kayak baret-baret di bodinya itu juga pasti udah banyak. Nah, ini tuh dibikin kayak gitu. Kita bikin seakan-akan bodinya ini sama kayak aslinya. Jadi emang biar terkesan mobil tuanya itu, mobil bersejarahnya itu ada gitu loh, dapet. Jadi bodinya emang dibikin seperti itu, kayak mobil-mobil jadul kayak gitu. Tapi ini justru menambah nilai apa ya, antik ya, nilai sejarah dari mobil ini karena cantik banget dengan bodi kayak gini. Tapi bukan berarti kalau mobil tua kayak gini terus bodinya mulus, bodinya glossy kayak gitu, itu jelek ya. Itu bagus juga, tergantung selera masing-masing ya. Kalian pengen bodi yang kayak apa? Tapi jujur menurutku, kalau bodi kayak gini, udah weathering kayak gini, kotor-kotor, kesannya kotor gitu, itu cantik banget menurutku. Lanjut lagi ke bodinya ya. Interiornya itu terbuat dari 3D print dan ada 2 action figure-nya. Untuk lampunya semuanya menyala. Dan yang lucunya lagi, salah satu lampunya itu berwarna kuning, sedangkan lampu yang sebelahnya itu berwarna putih. Jadi emang unik ya, mobil ini tuh unik banget. Justru itu yang bikin saya suka. Baknya, belakangnya itu bisa dibuka kayak gini, pakai perekat.
Di dalamnya itu untuk menyimpan winch belakang dan juga untuk menyimpan baterai yang nantinya terhubung ke lampu-lampu yang ada di bodi ini. Bumper depannya juga terbuat dari metal yang udah dilapisin pakai tali, motif-motif tali jadul-jadul gitulah. Bagus banget. Dan mobil ini winch depan belakangnya itu aktif semua ya. Jadi emang sebenarnya kalau ini dipakai off-road ekstrim pun udah bisa. Tapi ekstrimnya dengan catatan khusus untuk Camel Trophy dan kawan-kawannya ya. Jadi untuk crawler dan lain sebagainya itu mungkin kurang. Karena menurutku ya, kalau kita ngejar scale atau mirip dengan mobil asli, pasti ada yang dikorbankan. Nggak bisa buat main off-road ekstrim. Tapi kalau kita pengen main ekstrim, biasanya body atau kit yang kita bangun itu nggak terlalu scale. Susah untuk dibikin scale. Dan ini masuknya scale banget, mirip banget sama aslinya. Bisa dilihat dari rodanya, dari velgnya, dan dari fitmentnya. Semuanya ini mirip asli. Jadi, susah untuk diajak main ekstrim. Dan kalau event-event Camel Trophy pun, RC-RC Camel Trophy, atau mungkin Landyland dan yang lain sebagainya, itu juga tracknya nggak yang se-ekstrim-ekstrim itu juga. Jadi ini udah cukup banget, udah bagus banget. Dan inilah kenapa alasan tadi aku bilang RC ini cukup terjangkau. Dengan bodi sewah ini, dengan kit semewah ini, masih terjangkau di bawah 5 juta, bahkan hanya cuman 4 jutaan aja. Karena rahasianya ada di kitnya. Selain karena kita beli bekas, kitnya juga mendukung. Nggak terlalu mahal, masih terjangkau, tapi juga bagus. Kitnya dari MST, dan kita review kitnya nih. Yang pertama dari kaki-kakinya dulu nih. Dari kaki-kakinya dimulai dari roda. Rodanya menggunakan boom racing ya. Biasanya memang kalau untuk Landy dan mobil-mobil vintage lainnya, boom racing ini memang terdepan ya kalau bikin roda yang scale. Rodanya pakai boom racing, kemudian velgnya pakai velg ala-ala velg kaleng kayak gitu. Jadi menambah kesan scale-nya mirip dengan aslinya. Untuk sasisnya dari MST, shock towernya ini custom sendiri, dan mobil ini menggunakan shock dengan panjang mungkin 80 mili atau 90 mili ya. Ini shocknya ini termasuk pendek karena ngejar scale-nya itu. Fitment dari bodi ke kitnya ini di mungkin 80 mili atau 90 mili ya. Dan RC ini menggunakan double ESC khusus untuk winch. Jadi ada 2 ESC, itu fungsinya cuman buat 2 winch. Untuk kitnya sendiri nggak butuh ESC karena sudah menggunakan motor Fusion SE. Jadi emang ya hedon-hedon dikit. Seperti yang tadi udah aku bilang, motornya ini pakai Fusion SE dan gearboxnya di sistem gearbox tengah ya ini ya. Gearboxnya tentunya udah metal semua walaupun housingnya plastik. Kemudian kita beralih ke gardannya. Gardannya, housingnya doang nih yang plastik, tapi dalamnya udah metal semua. Kemudian untuk link rodnya dan juga kopelnya, drive shaftnya, yang belakang untuk kopelnya itu udah metal. Yang depannya ini udah campuran yang metal, tengah-tengahnya itu plastik yang solid. Jadi ini udah cukup banget kalau kita pakai trailing lucu-lucuan aja. Pakai ekstrim dikit juga boleh. Kemudian untuk servonya pakai power HD 20 kilo, itu udah cukup banget. Dan untuk baterainya yang jelas kita juga membutuhkan 2 baterai karena baterai untuk ESC yang nantinya terhubung ke winch dan baterai untuk ke motornya itu sendiri. Jadi kalau kita main ini kita total butuh 3 baterai. 1 baterai untuk menyalakan lampu di bodi, 1 baterai untuk menyalakan ESC yang nanti ke winch, 1 baterai untuk ke motornya. Jadi kalian harus nyetok banyak baterai kalau kalian pengen pakai RC yang scale kayak gini, yang bagus kayak gini. Tapi emang biasanya orang-orang, kalau orang-orang yang udah pengalamannya banyak gitu ya, yang udah berkelana bertahun-tahun di dunia RC adventure, di kitnya itu pasti ada lebih dari 1 ESC karena dia pasti pakai winch depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, pasti ada winchnya banyak. Dan ESC-nya juga pasti nggak mungkin cuma 1. Dan di bodinya juga minimal baterainya itu ada 2, bahkan ada yang 4. Aku pernah lihat di dalam satu body, di dalam satu kit ini, RTR ini, ada 4 baterai. Dan bayangin aja, di remote juga pasti pakai baterai kan. Jadi kalau setiap kita mabar, kita ngecas 5 baterai cuman buat 1 kit. Dan
Ya namanya juga hobi ya, orang-orang kayak gitu. Kitnya juga pasti udah kuat banget, udah ampuh banget. Ya mereka pasti suka-suka aja, walaupun ngecas sekali main, mereka ngecas 5 baterai. Dan ini video test drive kita. Memuaskan dengan RC Scale kayak gini. Langsung lihat aja.